persekusi nih. Persekusi tuh Bagus Mogi di Kerawang. Tolong persekusi tuh Bagus Mogi di Kerawang. Parah nih. Kita akan kasih shock terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih shock terapi. Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan. Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Saya ingatkan kepada jamaah pengajian sekali lagi, baik yang ada di Pasuruan, yang ada di Tanggul, yang ada di Jember, yang ada di Bangil, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, bangkit panjenengan sedaja sampai neneng panjenengan. Ternyata beberapa hari sebelumnya itu juga sudah ada ancaman pembunuhan untuk Kiai Imad, mau dipenggal kepalanya oleh salah satu preman di Kerawang sini, Cimacan lah ya. Itu ada sudah mengasih ancaman kepada WA-nya panitia. Ada ancaman-ancaman pembunuhan, mereka berupaya mencari-cari Kiai Imad. Polisi. Nggak ada Pak. Panitia, tolong telepon panitia Ustaz. Pak Ji tolong telepon panitia Pak Ji. Astagfirullahaladzim. Dan juga bukti ini juga menjadi konspirasi kelompok Habib, karena ternyata upaya persekusi ini direkam oleh pihak mereka dan disiarkan juga oleh Sayyid Bahar bin Smith official. Artinya ini Bahar bin Smith dan kroni-kroninya ini terlibat. Ditembak, memakai air mata, dibunuh, siap mati, siap hancur. Allahu Akbar. Balik kan? Iya udah ini Pak. Udah. Balik kan? Obang. Di video kan? Iya udah. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Syiah saja di Madura, di Puger, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Ana Hamidi min Jawa Syarqiyah min Tanggul min Ala Ba'almi. Ini salah satu korban persekusi, nama beliau Kang Aung Mauludin dari Banser. Ada korban juga santri NU yang menjadi korban persekusi dari kelompok preman radikal pendukung Khabib. Mendadak dihadang di tengah jalan, saya refleks otomatis turun dari motor dan menghadang mereka sambil berteriak-teriak Ki Imad. Cuma saya juga udah ngomong nggak ada Ki Imad. Tetap mereka maksa sampai pakai helm dipukul. Saya cuma membela diri, langsung dikeroyok dari belakang, samping, depan. Ini mobil lukanya bengkak ketemu. Bengkak matang. Siap bersama habaib, siap dukung Bahalwe, siap sikat begal-begal nasab. Takbir. Saya tantang para begal nasab. Hei Yahudi pesek, gua kepret loh. Nah, ternyata ketika kami sudah berkumpul di tempat transit, lagi siap-siap untuk menuju lokasi acara sekitar jam 9:30. Nah, itu ternyata di luar tuh dihadang. Ada orang-orang tentu yang mencari-cari Kiai Imad. Ini mobil kita hancur nih. Ya, tadi dihadang sama gerombolan ini. Ini Kiai Ihsan selaku Roy Suryah MWCNU Cikarang Utara. Ini yang sudah menyelamatkan. Saya dimasukkan ke dalam mobil beliau Pajero, kaca mobil dipecahkan, spion dipecahkan, dan anggota yang mengawal ngiring kami, satu orang Banser dan satu orang santri tapi berjaket Banser, itu dikeroyok dan dipukul sehingga lebam dan memar gitu. Ya, Masya Allah. Tuh, dengo ini mobil dengo dong.
Ya. Nah, ini hancur nih, spion nih. Yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Para kiai, para pejuang ini bisa melihat bahwasanya perlakuan mereka ini tidak manusiawi, dan perlakuan dia seperti hewani, perlakuan dia seperti PKI. Saya berjanji nanti, saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap. Jangan macam-macam. Anda telah membangunin harimau yang tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampean. Suruh balik, suruh balik. Jangan anarkis, suruh balik, suruh balik, suruh balik. Menyerang kurang lebih 100 massa lah, 100 orang massa. Jadi bukan hanya sekedar berdemo, tapi mereka ibaratnya kayak sweeping. Demi Allah, saya akan hadapi mereka sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian mau sweeping, saya akan hadapi mereka. Takbir, takbir. Jadi ini benar-benar gerakan yang radikal dan juga sifatnya mengarah ke teroris, bahkan ini mirip-mirip komunis. Suruh pulang, suruh balik. Jangan anarkis. Perlakuan yang sangat biadab. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mobil saya dihancurkan dari depan, belakang, samping, spion semua dihancurkan. Dan saya melihat kedua pengawal Banser digebugin rame-rame seperti mereka gebugin maling di jalanan. Digedigin, habis. Dipukulin terus sampai hancur. Dan logo Banser di depan mobil saya pun digedigin, diinjak-injak. Para santri, jikalau ada kelompok-kelompok iman, kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi. Sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah, kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan. Apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imad ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Saya lihat kiai saya pintunya itu dipukul, ditendang gitu kan. Otomatis saya refleks untuk menjaga diri saya dan kena pukul di bagian mata, bagian telinga, bagian rahang bawah kiri, sama yang bagian kepala atas. Spion hancur. Dan ini nih, hancur juga ini, hancur ini, pintu ini hancur. Ya ibaratnya ini udah kayak takfiri saja ini, karena sudah ada yang kayak ibarat menghalalkan darahnya Kiai Imad dan lain sebagainya. Termasuk ini masuk juga nih kepada kriteria SAK MUI, sehingga harus menjadi perhatian banyak pihak. Kita meskipun ada persekusi ini tidak akan gentar untuk terus meneruskan lanjutkan perjuangan. Nah, kita mendukung kajian tesis Kiai Mani Usman. Kita juga mendukung bahwasanya para petinggi, para ulama ini terus untuk bersuara. Semua habaib harus bicara, lawan. Jangan pernah takut melawan mereka, saudara. Polri harus bergerak karena gerakan ini sudah masuk ke gerakan radikalisme dan terorisme. Karena ini tersusun terencana. Saya minta kepada aparat polisian, Polri dalam hal ini untuk segera mengusut tuntas kejadian ini, karena saya tidak terima. Saya tidak terima simbol-simbol Nahdlatul Ulama dihancurkan. Saya bersama dengan beberapa dulur kita. Di samping kanan saya ini ada Kiai Ihsan. Beliau juga Dewan Sesepuh PWI dan juga merangkap sebagai Ketua MWCNU Roy Surya MWCNU Cikarang Utara. Dan juga ada di samping kiri saya, ini salah satu korban persekusi. Nama beliau Kang Au Mauludin dari Banser. Juga di samping beliau ada Ki Anom, ini Panglima PWI Laskar Sabilillah Jawa Barat. Dan juga ada Kiai Asep selaku tuan rumah, kami sedang ada di Pondok Pesantren Manbau Ulum sebagaimana tempat transit dari rencana lokasi acara yang kita akan datangi. Juga ada Kang Renaldi selaku panitia juga di Kerawang. Juga di sebelah kanan tadi ini juga ada beberapa, nah yang ini nih yang
ada korban juga, santri NU yang menjadi korban persekusi dari kelompok preman radikal pendukung Khabib. Nanti juga ada santrinya beliau juga, ada supir ya yang mengamankan juga dari ini. Jadi saya jelaskan kronologinya ya, Kiai. Jadi per hari ini ada undangan dari Kiai Junaid Al-Baghdadi di Kerawang untuk acara Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana beliau adalah penasehat ya, dan kasepuhan dari PWI, di mana PWI esok hari di malam Senin itu mau ada acara pelantikan di Kerawang. Nah, ketika ada pelantikan Kerawang, acara H-1 ya kita rencana diundang buat silaturahim persiapan untuk acara besok. Nah, jadi acaranya Kiai Junaid Al-Baghdadi ini sudah ada pengamanan yang full di lokasi acara. Nah, terus kami beberapa dari PW ini diundang. Undangan utama yang diharapkan sebenarnya memang adalah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, itu dan untuk kalau besok ya Kiai Umat dan juga Kiai Abbas Buntet. Nah, yang per hari ini yang diharapkan hadir Kiai Abbas sama Kiai Imat tidak pada bisa hadir. Rencana diwakili oleh petinggi-petinggi PWI yang bisa hadir. Dalam hal ini saya, Kiai Ihsan dan Kiai Anom tadi, yang insya Allah berupaya berniat baik menghadiri undangan dari Kiai Junaid. Nah, dari panitia ada instruksi untuk kami tempat transit adalah di pesantren Manbaul Ulum. Nah, ternyata ketika dan ada pengamanannya sekedar dari Banser, karena polisi-polisi adanya di lokasi acara. Di tempat transit itu pengamanannya baru Banser, belum ada polisi. Nah, awalnya pihak panitia mengira akan aman-aman saja karena ada kabar kan Kiai Imat tidak hadir. Jadi kalau Kiai Imat nggak hadir, disangkanya akan fine-fine saja gitu, Gus Yai. Nah, ternyata ketika kami sudah berkumpul di tempat transit, lagi siap-siap untuk menuju lokasi acara sekitar jam 9:30. Nah, itu ternyata di luar tuh dihadang. Ada orang-orang tentu yang mencari-cari Kiai Imat. Dan juga perlu diketahui, ternyata beberapa hari sebelumnya itu juga sudah ada ancaman pembunuhan untuk Kiai Imat, mau dipenggal kepalanya oleh salah satu preman di Kerawang sini. Namanya besok itu jangan. Ya. Cimacan. Itu kode namanya Cimacan. Si Cimacan lah ya. Itu ada sudah mengasih ancaman kepada WA-nya panitia. Nah, jadi ternyata ada ancaman-ancaman pembunuhan. Mereka berupaya mencari-cari Kiai Imat, tapi ternyata Kiai Imat nggak ada. Ternyata ada yang mengenal saya, mengenal Mogi gitu. Dari pas kita keluar dari lokasi pesantren mau menuju mobil, itu sudah ada penghadangan. Nah, tapi saya sempat ditarik-tarik segala macam, tapi saya juga bisa masuk, diselamatkan oleh baik panitia Kiai Asep, bagi tuan rumah, dan juga oleh saudara saya tadi ini, Kiai Ihsan, selaku Roy Suriah MWCNU Cikarang Utara. Ini yang sudah menyelamatkan. Saya dimasukkan ke dalam mobil beliau, Pajero. Mobilnya itu Pajero, dan ada lambang NU-nya. Nah, kemudian kami menuju lokasi acara, dikejar oleh massa motor itu, dihadang, kaca mobil dipecahkan, spion dipecahkan, dan anggota yang mengawal ngiring kami, satu orang Banser dan satu orang santri tapi berjaket Banser, itu dikeroyok dan dipukul sehingga lebam dan memar gitu. Yang menyerang kurang lebih 100 massa lah, 100 orang massa. Jadi bukan hanya sekedar berdemo, tapi mereka ibaratnya kayak sweeping, yang mencari-cari Kiai Imat, dan ketika yang ada saya dikejar gitu. Nah, jadi emang sudah ada upaya sweeping, bahkan juga sudah ada ancaman pembunuhan untuk memenggal kepala Kiai Imat, dan juga yang perlu diketahui, mobil dipecahkan, Banser dikeroyok, dan juga ada lambang NU. Nanti Kiai Ihsan juga bisa memberikan penjelasan juga. Jadi ini benar-benar gerakan yang radikal dan juga sifatnya mengarah ke teroris, bahkan ini mirip-mirip komunis. Nah, jadi ini kita sangat prihatin karena kita diundang adalah untuk ke acara agama, acara Haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak menyangka ada hal-hal orang yang mengaku beragama Islam tapi menggunakan gerakan radikal. Ya ibaratnya ini udah kayak takfiri saja ini, karena sudah ada yang kayak
ibarat menghalalkan darahnya Kiai Imad dan lain sebagainya, termasuk ini masuk juga nih kepada kriteria SAT MUI, sehingga harus menjadi perhatian banyak pihak. Jadi tidak hanya pihak kita saja, tapi ini ya pihak ulama, pihak umaro ini harus sudah mengambil kepedulian, termasuk dari petinggi-petinggi NU, karena anggota Banser dan Roy Suriah MWC NU Cikarang Utara juga menjadi korban. Jadi ini ada banyak pihak yang menjadi korban, perlu perhatian kita bersama dan doa kita bersama juga. Jadi insya Allah kami juga sudah mulai komunikasi dengan pihak keamanan, dan insya Allah kita meskipun ada persekusi ini tidak akan gentar untuk terus meneruskan melanjutkan perjuangan. Kita mendukung kajian tesis Kiai Mani Usman, kita juga mendukung bahwasanya para petinggi, para ulama ini terus untuk bersuara. Jangan takut, jangan gentar, bahwasanya para kabib dan para gerakan radikal pendukungnya ini tetap harus diwaspadai. Mereka sudah banyak melakukan penyesatan di masyarakat, bahkan sudah kami teliti 5 diantaranya masuk kepada kriteria SAT MUI. Mereka mengajarkan gerakan radikalisme. Jadi di kepolisian, deradikalisasi itu penting untuk bergerak, dan ini kita harus menjadi perhatian bersama-sama. Mari kita bersuara bersama-sama. Hal-hal ini tidak bisa didiamkan saja. Dan juga bukti ini juga menjadi konspirasi kelompok Habib, karena ternyata upaya persekusi ini direkam oleh pihak mereka dan disiarkan juga oleh Sayyid Bahar bin Smith Official. Artinya ini Bahar bin Smith dan kroni-kroninya ini terlibat dalam upaya berencana. Sudah sistematis. Jadi ini bukanlah karena kalangan warga Kerawang yang ibaratnya antipati, tapi ini sudah sistematis. Kelompok mereka berupaya memframing seakan-akan Kiai Imad ini ditolak warga dan lain sebagainya. Padahal tidak ada undangan ceramah untuk Kiai Imad, hanya kita ini diundang oleh Kiai Junaid untuk hadir ke acara haul beliau, sedangkan acara utama adalah besok di PWI ada pelantikan di Pulau Bata Kerawang. Dan insya Allah acara pelantikan PWI juga terus akan berjalan. Kita tidak gentar dalam membela kebenaran dan keadilan. Nah, dari saya demikian dulu, dilanjutkan oleh yang lain dulu nih. Kiai Ihsan dan juga korban yang lain kita berikan kesempatan bersuara. Makasih. Yuk, Kiai Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan juga silakan. Dalam kejadian ini saya merasa sangat sedih dan geram, karena ini menurut saya adalah perlakuan yang sangat biadab. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri mobil saya dihancurkan dari depan, belakang, samping, spion semua dihancurkan, dan saya melihat kedua pengawal Banser digebugin rame-rame seperti mereka gebugin maling di jalanan. 2 Banser, yang satu dari Cikarang Bekasi dan satu lagi dari Karawang yang mengawal mobil saya, itu digebugin habis-habisan, babak belur. Bahkan yang membuat saya sangat sedih adalah logo NU, tulisan Nahdlatul Ulama yang besar di kaca belakang mobil saya digedigin habis, dipukulin terus sampai hancur, dan logo Banser di depan mobil saya pun digedigin, diinjak-injak. Itu membuat saya sangat terpukul dan sedih dan geram serta marah dengan mereka. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya posisi dalam mobil. Saya mau keluar, ditahan sama Banser, dan kedua Banser ini pasang badan menahan semua pukulan mereka. Walaupun ada 1-2 pukulan yang saya rasa kena dengan muka saya, karena saya pun tadinya mau keluar dan saya juga kena terjangan dari pukulan mereka, tapi alhamdulillah saya nggak apa-apa, cuman kacamata saya saja yang hancur. Mungkin itu yang bisa saya laporkan, karena saya sendiri adalah korban dari persekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kacamatanya pecah, tunjukin. Nah, ini pecah nih kacamatanya.
Oke. Ya. Kepada bansernya ya iya. Korban banser, silakan. Maaf. Maaf. Kalau ada pertanyaan silakan. Bilang aja kamu bela saya. Halo, assalamualaikum. Bela Roy Surya. Langsung bersuara aja langsung. Saya di sini sebagai banser. Nama. Saya Aw Mauludin. Tugas saya cuma mengawal Abah Kiai Ihsan. Karena Abah Kiai Ihsan mendadak dihadang di tengah jalan, saya refleks otomatis turun dari motor dan menghadang mereka sambil berteriak-teriak Ki Imad. Cuma saya juga udah ngomong nggak ada Ki Imad. Tetap mereka maksa sampai pakai helm dipukul. Saya cuma membela diri, langsung dikeroyok dari belakang, samping, depan, hanya untuk mengamankan Kiai aja. Mungkin pernyataan saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polri sudah harus bergerak hari ini juga, karena ini sudah mengarah ke radikalisme dan terorisme. Jadi masukan dari kami ini harap disuarakan juga sampai kepada Polri. Polri harus bergerak karena gerakan ini sudah masuk ke gerakan radikalisme dan terorisme. Karena ini tersusun terencana. Dan bahwasanya kita acara utama di esok hari malam Senin ini sifatnya baru musyawarah dan undangan dari Kiai Junaid, tapi sudah ada pengintaian, penghadangan, itu artinya mereka sudah memata-matai dan sudah bersiap-siap untuk mencelakai. Artinya itu udah gerakan yang radikal, bahkan sudah mirip komunis ini. Jadi kami harapkan dengan video ini sampai kepada pihak Kapolri untuk kemudian bertindak tegas untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Ya, ada lagi yang mau bicara? Sekali lagi. Oke, ada siapa? Ini korban yang kedua. Sekali lagi. Korban kedua. Sebagai Roy Surya. Iya, silakan. Sekali lagi. Ya, oke. Coba. Dekat. Atau di samping Kiai aja. Korban kedua. Biar sambil tilang sekalian kameranya. Ambil aja sampai. Oke. Saya sebagai Roy Surya Nahdlatul Ulama yang kebetulan juga sebagai korban persekusi, baik fisik maupun materi, berupa mobil saya hancur. Saya minta kepada aparat polisian, Polri dalam hal ini untuk segera mengusut tuntas kejadian ini, karena saya tidak terima. Saya tidak terima simbol-simbol Nahdlatul Ulama dihancurkan, dilecehkan. Mereka menghancurkan tulisan Nahdlatul Ulama dengan pukulan dan hantaman yang berkali-kali, seakan-akan mereka memang pengen menghantam Nahdlatul Ulama, pengen menghantam NU. Saya sebagai Roy Surya NU, saya nggak terima. Dan saya juga nggak terima banser-banser dipukulin seperti mereka memukulin bajingan atau mukulin copet, maling motor. Saya mohon kepada aparat penegak hukum di negara Republik Indonesia ini untuk segera menangkap mereka dan mengadili mereka dengan seadil-adilnya, karena mereka bukan orang yang hanya sentimen aslinya, tapi mereka adalah sudah seperti radikal. Mereka seperti teroris yang biadab. Ya, Kang, nggak apa-apa, Kang Banser. Ini korban yang kedua ini. Korban banser yang kedua. Korban kedua. Mana sono? Ya, Korban keduanya. Kalau bisa dua-duanya. Ya, Oke, sebentar. Coba bicarain segera. Saya Sanung, saya santri dari Pondok Pesantren Mandor Ulum, sekaligus banser, karena saya lihat kiai saya pintunya itu dipukul, ditendang, gitu kan. Otomatis saya refleks untuk menjaga diri saya dan kena pukul di bagian mata, bagian telinga, bagian rahang bawah kiri, sama yang bagian kepala atas. Mungkin itu aja.
dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sekarang ya, oke. Jadi mungkin gitu dulu, Kiai. Kita sementara lagi mau proses visum dan lain sebagainya. Intinya kita akan teruskan ke jalur hukum. Ini lagi sudah ada pengamanan dan lagi mau proses visum. Jadi ini insya Allah kami berterima kasih, polisi juga sudah ada yang mengamankan. Jadi semoga kita bisa kerjasama yang baik antara pihak penegak keamanan, pihak panitia, dan juga pihak PWI, dan juga dulu-dulu semua, baik yang dari PWI atau bukan, tapi sesama anak bangsa yang peduli akan para ulama, para nasib bangsa, yang jangan sampai direndahkan atau dijajah oleh dan diadu domba oleh pihak lain yang mengaku-ngaku sebagai tsunabi, tapi kok malah mengajarkan adu domba dan mengajarkan radikalisme. Ini menjadi kewaspadaan kita bersama. Mungkin sekian dulu, Gus. Oh, panitia mau bicara? Oke, sebentar lagi dari panitia mau bicara juga nih, Gus Yai. Nanti sama saya. Nanti kita ngundang. Ya, silakan. Ya, mana sih? Langsung suara keras aja. Ya, assalamualaikum, Kiai. Ya, Monggo langsung. oh ya langsung. Saya itu masuk pondok pesantren baru. Ya, teman-teman biasa kumpul di sini. Jadi kami tidak ada curiga apa-apa. Ya, sebelum berangkat ke ke pesantren Al-Baghdadi, memenuhi undangan Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, kita ngopi-ngopi dulu nih. Itu kan udah biasa. Setiap malam minggu, setiap hall, setiap kliwonan, teman-teman ngumpul di sini. Ya tidak ada curiga apa-apa sebetulnya, gitu kan. Nah, pas kami keluar, 3 mobil konvoy, 3 ya. 3 mobil konvoy dan banser di depan. Pas keluar pondok juga sudah dihadang. Gitu. Kami itu tidak bisa memisah, tidak bisa membedakan mana penghadang, mana perusuh, sama mana warga. Gitu. Dan juga ada jamaah Al-Baghdadi juga yang mau hadir, itu kami tidak bisa bergerak lah. Ya, pas kelihatan ada Tuh Bagus Moge, itu diteriakin, ini ada Moge gitu kan. Makanya sama saya itu diamankan ke Moge, itu masukkan ke mobil, dan kami terus konvoy 200 meter dari pondok, dihadang di depan. Oh, KPD Di hadapan di depan sudah dikasih tahu bahwa di sini tidak ada Kiai Imad, tidak ada. Tapi tetap mereka itu menghajar mobil sampai kentop itu apa? Sampai penyok. Dan kaca Belakang depan sopir itu hancur. Terus kaca belakang ya itu hancur. Padahal di situ ada logo NU. Ya, itu kami itu ya mengkeramatkan yang namanya logo NU, sangat berharga sekali, luar biasa. Gitu. Tapi kan mereka itu tidak melihat gitu. Itu adalah logo NU seperti itu. Ya, kami pun merasa prihatin kejadian seperti itu. Mereka itu yang dihadapi kami gitu kan. Kami lah. Ya kan kecil-kecilan juga saya itu kan punya pondokan seperti itu. Itu masa yang dihajar kami lah sama Tuh Bagus Moge, sama Kiai Isa, sama kan Kiai itu juga. Jadi mereka sudah menghajar Kiai seperti halnya dulu PKI itu kan. Gitu. Yang dihajar itu adalah Kiai. Itu kami sangat perhatiin sekali, ya. Dan malam ini sebetulnya kita itu nggak ada apa-apa, memenuhi undangan Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, itu saja. Makanya tidak ada pikiran apa-apa, nggak ada ceramah segala macam, murni ingin menghadiri undangan Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, begitu. Nah, maksudnya supaya bisa masuk ke lokasi, saya koordinasi dulu nih sama orang dalam, begitu. Gitu. Ini teman-teman sudah kumpul nih di pesantren, mau meluncur, oh siap Kiai, saya amankan untuk supaya bisa parkir ke dalam, gitu.
Karena kalau tidak ada pengamanan atau tidak ada pengawalan bangsa, tidak bisa masuk sembarangan karena apa namanya saking banyaknya jamaah seperti itu. Itu biasanya bukan sekali dua kali kita hadiran di Al-Baghdadi itu, ya alhamdulillah. Tapi kenapa kok malah ini? Itu kan seperti itu.